Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Bagian ini dikenal sebagai doa Bapa Kami. Doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita tenangkan hati, lepaskan sejenak kesibukan dan pikiran yang berat, dan membuka diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Matius 6 ayat 9. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa doa dimulai bukan dari kebutuhan kita, tetapi dari pengenalan akan Allah. Ia mengajar kita memanggil Allah sebagai Bapa, bukan sebagai pribadi yang jauh, melainkan Bapa yang dekat, yang mengasihi. Namun, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa namanya tetap kudus, layak dihormati dan ditinggikan. Doa dimulai dengan hubungan yang benar, dekat tetapi penuh hormat. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Ayat ini mengajar kita menyerahkan kendali hidup ke dalam tangan Tuhan. Kita sering datang berdoa dengan daftar permintaan. Namun, Tuhan Yesus mengajar kita berkata terlebih dahulu, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Kerajaan Allah datang ketika hidup kita mau diatur oleh kehendaknya, bukan oleh ego dan keinginan pribadi. Matius 6 ayat 11. Berilah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus membawa doa masuk ke kebutuhan sehari-hari. Allah peduli pada hidup kita, pada apa yang kita makan, pada kekuatan kita menjalani hari. Permintaan ini mengajar kita untuk hidup hari demi hari, percaya pada pemeliharaan Tuhan, tidak hidup dalam kekhawatiran berlebihan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita memintanya. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sahabat terkasih, doa ini mengajak kita bercermin. Kita datang kepada Allah sebagai orang-orang yang membutuhkan pengampunan. Namun, Tuhan Yesus mengaitkan pengampunan itu dengan sikap hati kita kepada sesama. Pengampunan bukan hal yang mudah, tetapi pengampunan membebaskan hati dari kepahitan dan luka yang berkepanjangan. Matius 6 ayat 13a. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk rendah hati. Doa ini adalah pengakuan jujur bahwa kita lemah tanpa pertolongan Tuhan. Kita meminta Tuhan menjaga langkah kita, menjaga hati dan pikiran kita, agar tidak jatuh dalam pencobaan yang melemahkan iman. Matius 6 ayat 13b. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat terkasih, doa ditutup dengan pujian. Segala sesuatu kembali kepada Allah. Kerajaan, kuasa, kemuliaan. Hidup kita ada di dalam tangannya, dari awal sampai akhir. Sahabat terkasih, melalui doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan
bahwa doa bukan sekedar kata-kata, melainkan cara hidup. Doa ini menata ulang hati kita, mengenal siapa Allah, menyerahkan kehendak, percaya pada pemeliharaan, hidup dalam pengampunan, bergantung pada perlindungan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita baca hari ini menjadi doa yang hidup dalam setiap langkah kehidupan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami berdoa bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehidupan yang taat kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya pembacaan firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan penguatan iman bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.